Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berkesempatan untuk hadir pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Tetapi sebelumnya, apakah di sini ada yang mau memimpin doa? Siapa? Ya, silahkan. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah kita berdoa, biar kita lebih akrab dan juga lebih kenal, kita memperkenalkan diri satu persatu. Dari Bapak terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Diki Febianto. Nah, silakan sekarang teman-teman untuk memperkenalkan diri, dimulai dari sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Reva Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ibu Fahmi Asyauki. Perkenalkan, nama saya David Cahyadi. Perkenalkan, nama Krishna Nugraha. Baik, setelah kita memperkenalkan diri, sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada teman-teman, apakah sebelumnya pernah melakukan bimbingan kelompok? Nah, akan saya jelaskan sedikit ya mengenai apa sih bimbingan kelompok itu. Nah, bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan yang dilakukan secara berkelompok seperti sekarang kita ini gitu ya. Nah, nantinya kita akan menyelesaikan suatu konflik atau masalah dengan cara dinamika gitu ya, dinamika kelompok. Nah, sejauh ini apakah dapat dimengerti? Siapa? Siapa? Ya. Terus nanti ketika dalam bimbingan kelompok, buat teman-teman yang nantinya ingin bertanya, silakan untuk mengangkat atau mengacungkan tangan terlebih dahulu. Dan begitupun ketika teman-teman ingin menjawab. Terus nanti ketika di tengah-tengah bimbingan kelompok, nanti teman-teman akan dibagi ke dalam kelompok kecil. Nah, nanti ketika dalam kelompok kecil, silahkan teman-teman untuk berdiskusi mengenai materi yang nanti akan saya berikan kepada teman-teman. Cukup dipahami? Paham. Ya, kelihatannya teman-teman sangat semangat sekali ya gitu ya. Biar lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu gitu ya, biar lebih semangat. Ketika saya tahu permainan yang pagi, siang, sore, dan malam. Nah, ketika saya bilang pagi, kalian tepuk satu kali. Ketika saya bilang siang, kalian tepuk dua kali. Ketika saya bilang sore, kalian tepuk tiga kali. Tetapi ketika saya bilang malam, nah kalian jangan tepuk. Paham? Kita coba ya, biar menambah semangat. Pagi, siang, sore, malam. Ya, cukup paham kayaknya. Tapi sekarang kita acak gitu ya, tidak berurutan. Coba pagi, sore, malam, siang, sore, pagi. Nah, ada yang belum konsentrasi. Coba sekali lagi. Sore, siang, pagi, malam. Masih belum ada yang konsentrasi. Coba satu kali lagi ya. Malam. Baru dimulai. Coba. Sore, pagi, siang, malam. Ya, bisa. Itu hanya untuk menambah semangat teman-teman dalam bimbingan kelompok kali ini gitu ya. Sedikit ice breaking. Nah, baik teman-teman, sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, apakah teman-teman tahu mengenai apa sih konsep diri? Apakah pernah mendengar mengenai konsep diri? Silahkan, ada yang bisa menjawab. Boleh mengacungkan tangan terlebih dahulu. Saya, Pak. Boleh? Konsep diri ialah pandangan individu terhadap diri sendiri. Ya, boleh. Ada lagi gak mengenai apa itu konsep diri? Nah,
betul ya tadi apa yang dikatakan oleh teman kita yaitu Retno, betul ya? Betul ya, bahwa konsep diri ini secara garis besarnya itu merupakan suatu gambaran, pandangan, keyakinan, terus perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti itu. Nah, baik itu mencangkup fisik, psikis, emosional, dan lain sebagainya, seperti itu. Gitu ya. Jadi secara garis besarnya itu bahwa konsep diri itu pandangan seseorang mengenai dirinya sendiri dan juga keyakinan yang tertanam mengenai dirinya sendiri itu seperti apa dalam hal fisik, psikis, dan juga emosional, seperti itu. Nah, baik, kita lanjut saja ke macam-macamnya itu ya. Macam-macam konsep diri itu ada apa aja sih? Nah, untuk yang pertama itu ada konsep diri yang positif dan juga konsep diri yang negatif. Nah, untuk konsep diri yang positif itu apa aja sih macam-macamnya gitu ya? Apa aja sih yang mencakup atau karakteristik yang termasuk ke dalam konsep diri yang positif dan juga negatif itu gitu. Nah, untuk konsep pertama, untuk konsep diri yang positif. Untuk konsep diri yang positif itu karakteristiknya yang pertama, yakin akan kemampuannya dalam mengatasi masalah gitu ya. Jadi orang tersebut itu dalam dirinya yakin gitu ya bisa untuk mengatasi masalah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, apakah teman-teman memiliki ciri-ciri itu gitu ya? Apakah teman-teman yakin bisa menghadapi masalah? Yakin. Ya, seperti itu gitu ya. Jadi orang yang memiliki konsep diri yang positif juga mereka itu selalu yakin gitu ya bisa untuk mengatasi masalah. Jadi ketika datang masalah kepada mereka, mereka bukan menghindar gitu ya, tetapi mereka dapat atau menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu orang yang memiliki konsep diri yang positif. Jadi selalu yakin bisa mengatasi masalah seberat apapun itu masalahnya, tetapi mereka yakin akan bisa mengatasinya, seperti itu. Itu untuk karakteristik yang pertama. Untuk karakteristik yang kedua itu merasa setara dengan orang lain gitu ya. Nah, orang yang memiliki konsep diri yang positif, mereka itu berperasaan atau merasa setara dengan orang lain gitu ya. Artinya mereka tidak minder, tidak minder baik itu dalam hal fisik maupun psikologis gitu ya. Dan juga selalu menganggap bahwa ya semua orang ini sama gitu ya, setara, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih gitu. Nah, orang yang memiliki konsep diri yang positif itu mereka tidak minder dan juga tidak sombong gitu, karena mereka menganggap bahwa semua manusia itu sama atau setara. Itu untuk poin yang kedua gitu ya. Untuk yang ketiga itu ialah menerima pujian tanpa malu gitu. Nah, orang yang memiliki konsep diri yang positif itu mereka menerima pujian dengan lapang dada. Begitupun mereka akan menerima kritikan dengan lapang dada gitu. Nah, orang yang memiliki konsep diri yang positif ketika dipuji ya mereka bisa dibilang tidak sombong dan juga tidak angkuh. Begitupun ketika mereka diberikan kritik, mereka langsung memperbaikinya, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mampu memperbaiki dirinya. Ciri yang terakhir itu atau karakteristik yang terakhir itu orang yang memiliki konsep diri yang positif mampu untuk memperbaiki dirinya gitu. Ketika mereka sadar, menyadari akan kekurangan dirinya, terus masukan atau kritikan dari orang lain, orang yang memiliki konsep diri yang positif mereka selalu mampu untuk memperbaiki dirinya ke hal yang lebih baik. Seperti itu. Itu untuk ciri atau karakteristik orang yang memiliki konsep diri yang positif. Nah, selanjutnya yaitu ciri orang yang memiliki konsep diri yang negatif. Itu seperti apa gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa menilai diri kita gitu ya, apakah kita termasuk kepada orang yang memiliki konsep diri positif atau orang yang memiliki konsep diri yang negatif. Nah, untuk ciri orang yang memiliki konsep diri negatif ialah peka pada kritikan. Nah, untuk orang yang memiliki konsep diri yang negatif itu orang ini sangat tidak tahan gitu ya, tidak tahan pada kritikan yang diterimanya gitu. Jadi maksud tidak tahan di sini orang yang memiliki konsep diri yang negatif ketika dikritik mereka akan langsung marah gitu ya.
dan tidak menerima gitu ya, tidak tahan terhadap kritikan tersebut. Itu orang yang memiliki konsep diri yang negatif. Terus yang kedua yaitu responsif sekali terhadap pujian gitu. Jadi bisa dibilang orang yang memiliki konsep diri yang negatif itu mereka gila akan pujian gitu ya, memuja-muja pujian gitu, selalu ingin dipuji dan sebagainya. Itu konsep diri yang negatif. Terus yang ketiganya itu sikapnya hiperkritis terhadap orang lain. Nah, orang yang memiliki konsep diri yang negatif itu mereka itu selalu kritis atau berpandangan kritis kepada orang lain. Maksud kritis ini ya gampang menilai orang lain dalam hal sisi buruknya gitu ya, gampang membicarakan orang lain gitu ya. Terus ya pokoknya apapun yang datang kepada orang lain mereka kritis untuk membicarakan hal yang buruknya saja, seperti itu. Terus yang terakhir bersikap pesimis terhadap kompetisi gitu ya. Nah, orang yang memiliki konsep diri yang negatif, mereka memiliki perasaan yang pesimis. Tadi kalau orang yang memiliki konsep diri yang positif, tadi kan mereka yakin bahwa mampu mengatasi masalah. Nah, sebaliknya orang yang memiliki konsep diri yang negatif, mereka pesimis gitu ya, pesimis akan kemampuannya dan sebagainya. Jadi kebalikan dari yang positif. Orang yang memiliki konsep diri yang negatif ini pesimis, malu, menghindar dari orang lain dan sebagainya. Selanjutnya sebelum nanti dibentuk kelompok kecil, untuk selanjutnya itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri itu seperti apa gitu ya. Nah, konsep diri ini tentu tidak terbentuk secara sendiri gitu ya, secara tersendiri, bukan pula terbentuk dari bawaan sejak lahir gitu. Tetapi konsep diri ini terbentuk dari hasil belajar gitu ya, semenjak manusia itu mengenal lingkungannya gitu ya. Nah, disitulah akan terbentuknya konsep diri gitu. Nah, untuk faktor-faktornya itu apa aja sih? Yang pertama ada identity self atau identitas diri gitu ya. Nah, faktor ini mengacu pada pertanyaan siapa sih saya gitu, who I am gitu, saya sih kita itu siapa sih dan sebagainya. Dan dari pertanyaan tersebut pasti berpikir gitu, siapa sih kita itu, kan kita pasti berpikir mengenai siapa kita gitu. Nah, disitulah mulai kita memikirkan bagaimana konsep diri kita, seperti itu gitu ya. Terus bahwa pertanyaan siapa sih saya itu gitu kan, pertanyaan siapa sih saya itu dapat tercakup label-label atau simbol-simbol yang diberikan pada diri sendiri, seperti itu gitu ya. Nah, itu untuk faktor yang pertama. Faktor yang keduanya itu ada behavioral self gitu ya. Nah, faktor ini merupakan bisa dibilang persepsi gitu ya, persepsi individu mengenai tingkah lakunya gitu. Jadi bisa dibilang pandangan kita gitu ya, gambaran kita terhadap kita sendiri mengenai tingkah laku kita gitu, perilaku kita. Bagaimana sih tingkah laku kita, kita menilai diri sendiri, bagaimana sih tingkah laku kita dan sebagainya gitu. Materi mengenai konsep diri cukup sekian gitu ya. Nanti teman-teman silahkan untuk berdiskusi mengenai konsep dirinya masing-masing atau mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh diri masing-masing. Tetapi sebelum ke sana, biar teman-teman lebih semangat lagi gitu ya, kita ice breaking lagi. Apakah masih ingat mengenai ice breaking yang tadi di awal? Masih. Coba kita tes lagi gitu ya, supaya teman-teman lebih semangat gitu. Coba siang, dari pagi dulu mungkin ya. Pagi, siang, malam. Malam enggak ya. Sekali lagi. Pagi, siang, sore, malam. Oke, sekarang kita acak ya. Pagi, sore, siang, sore, pagi, siang, malam. Nah, masih ada yang belum konsentrasi gitu. Coba sekali lagi. Pagi,
Pagi, ya pagi. Coba pagi, sore, malam. Wah, masih belum ada yang konsentrasi. Coba siang, sore, malam. Oke teman-teman. Baik, mungkin itu ice breaking lagi gitu ya untuk menambah semangat lagi. Nah, seperti apa yang telah tadi saya katakan, untuk sekarang yaitu sesi diskusi. Mungkin saya akan bagi kelompok kecil terlebih dahulu untuk diskusinya, gitu ya. Silakan Krisna dengan Davi, Fahmi dengan Retno, gitu ya. Silakan untuk berdiskusi mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing, terus bertanya juga kepada temannya apa kelebihan dan kekurangan masing-masing, seperti itu. Silakan untuk berdiskusi. Saya kasih waktu 5 menit gitu ya untuk berdiskusi dan berpikir mengenai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Baik, waktu untuk berdiskusi telah habis. Silahkan teman-teman untuk mempresentasikan satu persatu dari hasil diskusinya. Dimulai dari Teh Retno terlebih dahulu. Mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, kelebihan dan kekurangan saya itu yang kelebihannya ya, mampu dalam mengerjakan editing. Kemudian yang kedua, mampu mengendalikan emosi. Kekurangannya itu menunda pekerjaan. Kemudian menurut saudara Fahmi, kelebihan saya itu pintar dan cekatan, sedangkan kekurangan saya itu kurang tinggi serta kadang jadi pemalas. Baik, tadi Retno sudah. Sekarang Kang Fahmi gimana? Menurut saya, kelebihan saya adalah pro main game dan mudah bergaul, dan kekurangannya malas ketika di rumah. Dan kelebihan dan kekurangan menurut Teh Retno, kelebihannya yang ke satu rajin, yang kedua pintar, dan kekurangannya individualis. Ya. Oke, selanjutnya dari kelompok kecil selanjutnya nih. Dari Davi terlebih dahulu, gimana Davi? Menurut saya, tentang saya, kelebihannya rasa ingin tahu yang tinggi. Untuk kekurangannya rasa malas. Dan menurut Krisna tentang saya, kelebihannya pintar dan kekurangannya kurang rasa otot. Krisna gimana? Menurut saya,
kelebihan terlalu pandai mengaji, dan kekurangan belum bisa bahasa Inggris. Dan menurut Kang Dapi, kelebihan jago mengaji dan kekurangan kurang komunikasi. Baik, nah tadi teman-teman sudah mengutarakan mengenai kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan telah mengaplikasikan juga mengenai macam-macam konsep diri yang positif dan negatif, yaitu di mana teman-teman menerima masukan dari atau menerima kritikan dan pandangan teman-teman dari orang lain seperti itu ya. Dan juga tadi teman-teman telah mengutarakan kelebihan dan kekurangan yang mana tadi beda-beda gitu ya. Kelebihan antara Fahmi dengan Krisna beda, begitupun dengan kelebihannya. Nah itu semua tercipta oleh kelebihan dan kekurangan itu tercipta oleh diri sendiri gitu ya. Baik itu berkaca dari diri sendiri mengenai visi kita maupun pandangan orang lain kepada diri kita gitu. Nah, mudah-mudahan setelah kita mengikuti bimbingan kelompok ini, kita bisa menjadi pribadi yang memiliki konsep diri yang baik, konsep diri yang positif, di mana kedepannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Baik itu dari kelebihan kita gitu ya, bisa dikembangkan dengan baik, maupun kekurangannya kita bisa memperbaharui diri kita sendiri. Seperti tadi dalam materi karakteristik orang yang memiliki ciri-ciri citra diri yang positif seperti itu. Nah mungkin untuk bimbingan kelompok kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas diskusinya gitu ya. Dan juga terima kasih atas waktu yang telah diberikan teman-teman gitu ya, telah berkesempatan untuk hadir pada kegiatan bimbingan kelompok ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga perkataan saya yang kurang berkenan. Ditutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.